Kenalin, nama gue Jeremia. Gue sekolah di sekolah ini ya, SMA Kristen Saint John. Gue sih bukan anak yang spesial atau gimana gitu. Gue cuman orang biasa doang. Ya, jadi gue pengen cerita kali ini tentang pengalaman gue waktu masih masa kecil dulu gitu, yang benar-benar mengubah hidup gue. Jadi gue tuh pas kecil, gue tuh orangnya tuh cupu banget gitu, terus gak mau bergaul gitu lah. Jadi makanya, karena kan di cerita ini gue menceritakan tentang judulnya itu kan baling ya. Jadi gue akan menceritakan salah satu kronologi kejadian waktu gue mengalami kejadian baling tersebut pas kelas 3 SD nih. Jadi awalnya itu, ini kan gue lagi sekolah kan, ya kayak orang pada umumnya lah, gue lagi belajar kan. Nah pokoknya pas jam istirahat itu ada salah satu tuh temen gue yang datangin gue terus malak gue gitu. Dia kan kayak bilang gitu, minta uang gitu ke gue, tapi gue nggak mau kasih kan. Gue bilang emang kenapa lu, tapi dia tuh maksa dan nyengkram kerah baju gue gitu. Di situ tuh gue mencoba untuk melawan lah ya. Tapi sehingga akhirnya tuh terjadi perkelahian di situ antara gue dengan dia. Ya walaupun ujung-ujungnya gue kalah, setidaknya itu ada perlawanan lah ya. Nah di situ karena gue kalah tuh, karena mental gue saat itu pecundang, jadi gue itu merasa takut dan gak berani lagi sama dia gitu, karena dia juga sempat ngancem pas itu kalau gue ngaduin kejadian ini tuh ke orang tua atau guru, gue bakalan dapetin hal yang lebih parah gitu. Makanya di situ pas gue pulang ke rumah, karena kan waktu itu kan gue gak bawa bekal kan, gue dikasih uang jajan buat makan, cuman uangnya kan diambil sama dia kan. Jadi gue pulang tuh dengan kondisi yang kelaparan gitu. Terus gue kayak makan ngelahap gitu, dan orang tua gue itu nanya kayak, jadi kenapa kamu kok makannya kayak orang lapang gitu? Gue pun di situ saat itu karena gue nggak berani bilang gue enggak ada apa-apa kok, gue mencoba untuk berbohong gitu. Cuma ya gue itu salah satu penyelesaian gue sih, kenapa waktu itu gue nggak ngaduin aja gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir juga, kalau misalkan guru sama orang tua gue udah bertindak, dia juga nggak mungkin berani gitu ngapa-ngapain gue kan. Nah singkat cerita, setelah seminggu lah gue dipalakin terus-menerus, ketahuan lah ini. Nah kejadian itu bermula pas itu sebenarnya gara-gara orang tua gue itu ngedesak gue gitu, nanya-nanyain gue, sampai akhirnya gue terpaksa membuka kejadian ini gitu. Gue terus terang lah, awalnya gue kenapa gue bisa kelaparan tiap pulang ke rumah gitu. Ternyata gue cerita tuh, gue dipalakin awalnya begini, terus dia ngehajar gue gitu, sampai makanya gue nggak berani buat pick up dan yang lain-lain gitulah. Nah orang tua gue kan ngetahuin hal ini kan, ya singkat cerita itu masalahnya udah selesai lah. Kayak orang tua gue guru ngomong ke wali kelas gue waktu itu, dan anaknya juga udah berhasil ditanganin lah ya. Terus juga sempat manggil orang tuanya dia juga. Tapi di titik itu tuh gue tuh merasa nggak berguna banget gitu sebagai seorang anak laki-laki yang katanya kan harus gentleman gitu. Gue merasa menjadi seorang pengecut gitu, yang nggak berani untuk menyuarakan kebenaran. Jadi di poin itu tuh gue juga sempat menyalahkan Tuhan ya, kenapa gue tuh terlahir dengan kondisi fisik yang seperti ini tuh. Kenapa gue tuh nggak terlahir dengan kondisi fisik yang kuat gitu, sehingga gue tuh bisa melawan mereka gitu. Apa gue selemah ini gitu. Nah tapi di situ tuh ada peran orang tua gue yang membantu gue untuk bisa keluar dari keputusasaan ini gitu. Di saat itu kan gue ngobrol tuh sama orang tua gue gitu. Gue tuh nanya kayak kenapa gue tuh lahirnya begini. Tapi orang tua gue tuh nggak masalahin itu semua gitu. Orang tua gue tetap menerima kondisi gue apa adanya gitu, nggak mempermasalahkan gue ataupun memandang
gue sebelah mata gitu dianggapnya, kayak anak gue tuh anaknya culun atau apa kayak temen-temen gue di sekolah. Nah di poin itu pun gue tuh merasa terharu ya dengan perlakuan orang tua gue gitu, sehingga gue tuh mulai bangkit lah. Dari awal bawah gue mencoba untuk mulai berani gitu untuk menyuarakan keadilan gitu yang awalnya ditindas gitu. Misalkan kayak gue melakukan bullying gitulah, entah secara fisik ataupun secara mental, gue udah mulai berani untuk melawan itu dan bahkan speak up gitu ke orang tua ataupun ke guru gitu. Sehingga karena gue udah mulai berani ya, singkat cerita pas udah kira-kira pas kelas 5 SD lah, itu bullying itu udah mulai hilang gitu. Gue udah gak pernah menerima perlakuan semacam itu lagi karena gue udah mulai berani speak up. Jadi mereka gak berani gitu, yang awalnya dulu gue penakut gitu makanya jadi sasaran empuk. Sekarang gue udah pas kelas 5 itu udah inilah, nggak mendapatkan perlakuan seperti itu lagi. Ya gue juga udah mulai menerima diri gue apa adanya gitu, nggak menyalahkan Tuhan lagi gitu kan yang udah menciptakan gue dengan kondisi seperti itu. Kalau orang tua gue bilang gitu pas ngomong, Tuhan tuh udah ciptain kamu tuh dengan kondisi yang sebaik-baiknya gitu. Jadi gue tidak mempermasalahkan itu, justru gue mensyukuri kelebihan dalam diri gue gitu. Di balik sisi mungkin kondisi fisik gue yang mungkin cukup lah kalau misalkan secara olahraga gitu atau ini, tapi gue bersyukur karena masih dikasih otak yang cemerlang ya, cepat untuk mempelajari sesuatu gitu, dan juga lumayan pintar lah. Ya itu singkat cerita itulah cerita dari gue ya. Sekian dan terima kasih.